Pada episode sebelumnya, Sukuna yang berhasil dibangkitkan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jogo dengan menghabisinya. Sementara Megumi yang sudah terpojok oleh Shigemo dengan sangat terpaksa harus memanggil Mahoraga yang notabene Shikigami terkuat yang tak bisa ia kendalikan. Melihat hal itu, Sukuna datang untuk bertarung dengan Mahoraga supaya ia bisa memanfaatkan Megumi di kemudian hari. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Terlihat Mahoraga bersiap untuk menyerang Sukuna, sementara Sukuna sendiri menunjukkan ekspresi kesiapannya. Dengan penuh percaya diri, Sukuna menahan serangan Mahoraga hanya dengan satu tangannya. Meskipun serangan tersebut membuatnya terkena efek tekanan yang luar biasa, Sukuna masih mampu berdiri. Shigemo yang melihat hal itu bahkan sampai meringis tak percaya dengan kemampuan keduanya. Melihat Sukuna masih kuat menahan, Mahoraga menambahkan kekuatan pada senjatanya untuk menebas tangan Sukuna. Namun Sukuna berhasil lari menghindari serangan kuat tersebut. Sembari menghindari Mahoraga, rupanya Sukuna telah menyiapkan serangannya dengan melepaskan tekniknya, sehingga membuat tubuh Mahoraga terkena tebasan dari teknik Sukuna. Saat itu Sukuna sadar bahwa pedang Mahoraga adalah Taima, yakni pedang khusus untuk melawan roh kutukan. Seperti mantra pembalik, pedang tersebut menggunakan energi kutukan positif untuk melepaskan serangan. Kini Mahoraga mulai mengerang kesakitan setelah Sukuna berhasil mengenainya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba roda di belakang tubuhnya berputar. Kemudian luka di tubuh Mahoraga perlahan pulih kembali. Saat itu Sukuna hanya bisa mengamati kemampuan Mahoraga dari kejauhan, sembari berpikir langkah apa yang harus ia ambil. Yang mengejutkan, tiba-tiba saja Mahoraga bisa membalas serangan tebasan Sukuna dengan sangat cepat. Hal itu membuat Sukuna sendiri sangat bingung. Apakah Mahoraga bisa melihat teknik kutukannya? Oleh karena itu, untuk saat ini Sukuna mengambil jarak terlebih dahulu dari Mahoraga. Tapi sepertinya hal itu sia-sia, karena Mahoraga langsung menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerang Sukuna. Sukuna menyadari bahwa kini Mahoraga mulai bertarung dengan serius. Meski begitu, tak terlihat wajah panik dari Sukuna itu sendiri. Dengan cepat, Mahoraga menyerang Sukuna menggunakan pedangnya. Namun Sukuna yang memiliki tubuh lebih gesit mampu menghindari serangan tersebut. Malahan sebaliknya, Sukuna bersiap untuk melakukan serangan balik dengan memegang kepala Mahoraga. Kemudian sebuah tebasan luar biasa muncul hingga membelah sebuah gedung. Terlihat sebuah luka tebasan muncul pada tubuh Mahoraga. Shikigami tersebut terluka berkat teknik milik Sukuna. Tak mau melewatkan peluang, Sukuna langsung menendang Mahoraga hingga membuatnya terpelanting ke tanah. Terlihat Mahoraga sudah terkapar layaknya siluman yang siap dipersembahkan. Namun Sukuna tahu bahwa jika dugaannya benar, maka Mahoraga akan bangun sebentar lagi. Dan benar saja, setelah beberapa detik, Mahoraga langsung berdiri lagi seperti tak terluka sedikit pun. Ia bisa memulihkan diri secepat itu di hadapan Raja Kutukan. Sukuna yang sedari tadi mengamati Mahoraga akhirnya menemukan jawabannya, di mana Mahoraga selalu bisa pulih dan membaca gerakannya dengan tepat setelah ia menggerakkan roda di punggungnya. Kemudian Sukuna akhirnya mengetahui bahwa kekuatan terbesar Mahoraga adalah beradaptasi pada situasi apapun, dengan memperkuat dirinya dan membalas 10 kali lipat lebih kuat. Menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Mahoraga, Sukuna tersenyum dengan sangat gembira. Bahkan ia sampai mengucapkan terima kasih kepada Megumi yang memperlihatkan Mahoraga. Kemudian tanpa berlama-lama, Sukuna mengeluarkan domain expansion-nya. Kini Sukuna tengah mengurung Mahoraga pada wilayahnya, sebuah teknik yang sangat mematikan bagi para musuhnya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Pada dasarnya, Sukuna memiliki dua tipe serangan, yakni menebas dan juga membelah, yang digunakan tergantung pada energi kutukan targetnya. Sementara itu, domain milik Sukuna berbeda dengan para penyihir lain, karena Sukuna tidak menciptakan ruang terpisah dengan perisai. Hal ini sama seperti seorang pelukis yang melukis tanpa kanvas, namun ia membuat karyanya di udara. Sehingga dengan kata lain, domain milik Sukuna sangatlah kuat. Terlebih lagi, dengan memberikan rute kabur yang menjadi sebuah sumpah pengikat yang meningkatkan kemungkinan ketepatan sangat besar di area yang terpengaruh. Dengan memperhitungkan lokasi Megumi, Sukuna memperkecil area pengaruh domainnya menjadi radius 140 meter di atas permukaan tanah. Kemudian, kilatan cahaya terlihat yang tampaknya adalah sebuah rute kabur untuk mengaktifkan sumpah pengikat.
Sialnya, para warga kota yang terjebak di area domain Sukuna tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang terjadi. Mereka masih sibuk untuk mencari sinyal ponsel untuk meminta bantuan. Lalu tak lama kemudian, tubuh mereka satu persatu hancur terkena efek perluasan domain Sukuna. Untuk benda mati, Sukuna menggunakan tebasan, sementara untuk apapun yang memiliki energi, Sukuna membelahnya. Hingga domain expansionnya hilang, Sukuna akan terus menyerang semua target tanpa ampun di dalam jangkauan serangan pastinya. Sungguh sebuah domain yang sangat mengerikan. Kini kita ditunjukkan pemandangan yang sangat amat mengerikan sekali. Teriakan ada di mana-mana yang disertai muncratan darah segar dari para manusia yang tak tahu apa-apa. Sementara Sukuna hanya berdiri menikmati pemandangan yang ia ciptakan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Mahoraga adalah membantainya dengan sebuah serangan baru sebelum dia bisa beradaptasi lagi. Oleh karena itu, setelah Sukuna menghajarnya habis-habisan menggunakan Cliff dan Dismantle untuk langsung menghabisi Mahoraga sebelum ia bisa bergenerasi dengan sempurna, Sukuna memanahnya dengan serangan teknik api yang tepat mengenai kepala Mahoraga. Serangan tersebut tepat mengenai Shikigami tersebut hingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Shigemo yang melihat pertarungan Sukuna tak tahu harus berbuat apa. Ia terdiam mematung seolah-olah tahu perbedaan kekuatan yang dimilikinya. Sementara itu, Sukuna yang telah berhasil menghabisi Mahoraga membawa buah tangan. Itu adalah roda penggerak yang berada pada punggung Mahoraga. Saat berjalan melewati Shigemo, Sukuna mengolok-olok Shigemo yang melihatnya. Kemudian ia menyuruh Shigemo untuk pergi saja. Melihat hal itu, Shigemo merasa dia memang harus pergi sebelum Sukuna membunuhnya. Jika kalian belum tahu, Shigemo memiliki teknik kutukan miracle yang membuatnya menciptakan sebuah keajaiban. Ia menyimpan keajaiban tersebut dan mengeluarkannya saat nyawa Shigemo dalam bahaya. Tanda di bawah mata Shigemo menunjukkan jumlah keajaiban yang ia simpan. Namun ia sendiri saat ini tak tahu dan mengira bahwa ia akan kembali selamat dari maut. Padahal ia berlari ke arah yang keliru. Ia berlari membelakangi Sukuna yang itu berarti dengan bodohnya Shigemo berlari ke arah domain milik Sukuna. Alhasil saat itu juga tubuh Shigemo langsung terbelah menjadi dua bagian. Antara bodoh dan sial diberikan kesempatan hidup, tapi Shigemo malah memilih untuk mati konyol. Ia tak sadar bahwa keajaibannya telah habis dalam pertarungan melawan Nanami. Sukuna yang telah melihat Mahoraga menjadi tak sabar bahwa sebentar lagi ia akan bangkit secara permanen. Sementara itu, Guru Yaga dan Shoko melihat dari kejauhan. Kemudian secara mengejutkan tiba-tiba muncul Megumi yang sudah terluka parah. Saat itu, Guru Yaga sekilas melihat sosok Yuji yang mengantarkan Megumi. Namun ia juga tak yakin dan mengira dia adalah Sukuna. Sebelum batas waktunya habis, Sukuna kembali ke area domainnya tadi dan menyuruh Yuji untuk melihat semuanya baik-baik. Kini, yang ada di hadapan Yuji adalah kerusakan kota yang luar biasa dan kematian yang jumlahnya sangat tidak sedikit. Di depannya juga sudah terkapar Shigemo yang tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Sementara itu, dalam pikiran Yuji tiba-tiba menunjukkan semua kesadisan yang sudah Sukuna lakukan dengan tubuhnya. Yuji tak kuat menahan semua kesadisan Sukuna hingga membuatnya mual dan muntah. Saat ini mental Yuji benar-benar jatuh. Ia menangis dan bertanya pada dirinya kenapa ia tidak mati saja. Yuji sangat sedih dengan semua kematian warga kota yang tak tahu apa-apa. Ia hanya ingin menolong orang lain, tapi yang dilakukannya malahan sebaliknya. Banyak orang tak bersalah mati karenanya. Setelah menangis histeris dan mengeluarkan semua bebannya, Yuji kembali berpikir jernih. Saat ini ia harus pergi, ia harus bertarung. Yuji kini menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Tatapannya kosong dan seperti sudah siap untuk menghajar seseorang hingga babak belur. Kemudian di salah satu sudut stasiun, terlihat seseorang berjalan. Ternyata dia adalah Kento Nanami yang sebelumnya sudah terkena ledakan api oleh Jogo. Nanami masih hidup, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Setengah tubuhnya gosong dan cara ia berjalan seperti Arnold Schwarzenegger dalam film Terminator. Tapi sialnya, Mahito adalah orang yang berada di tempat Nanami lewat. Kini, Nanami sudah dikerubungi oleh makhluk-makhluk kutukan yang awalnya manusia. Semua itu berkat teknik kutukan Mahito yang mengubahnya. Dalam kondisi terburuknya, Nanami memikirkan kembali keinginannya untuk ke Malaysia. Ia ingin membangun rumah di pantai terpencil, lalu membaca buku-buku yang dibeli namun belum sempat dibacanya. Ia ingin membuka halaman demi halaman seperti mendapatkan waktunya kembali. Namun seperti tersadar kembali, Nanami mengingat bahwa saat itu ia ingin menyelamatkan Megumi. Kemudian ia mengkhawatirkan kondisi Naobito dan Maki.
apa yang terjadi padanya. Tapi untuk saat ini, Nanami merasa sangat lelah. Ia berpikir bukankah ia sudah melakukan banyak hal? Seperti tidak merasakan apa-apa, Nanami yang sudah terkepung oleh para kutukan masih mencoba memberikan perlawanan terakhirnya. Namun di akhir, Mahito berhasil menangkapnya. Kini, Nanami sudah tidak bisa bergerak lagi. Saat itu, Nanami yang terlihat sangat lelah berkata jika ia tidak melihat Mahito ada di sana. Sementara Mahito menjawab jika ia sudah di sana dari tadi. Kemudian, roh kutukan tersebut mengajak Nanami untuk mengobrol terlebih dahulu. Dalam momen tersebut, Nanami tiba-tiba teringat dengan sahabat lamanya Yujimura. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya coba dilakukan oleh sahabatnya itu. Meski Nanami sudah berlari, ia kembali dengan alasan remeh untuk membuat pekerjaannya berarti. Kemudian sosok Yujimura muncul di depan Nanami sembari menunjukkan sesuatu dari arah kiri. Di sana ternyata sudah muncul Yuji yang melihat bahwa Nanami sudah tertangkap oleh Mahito. Sontak saja Yuji hanya bisa melihat dengan ekspresi putus asa bahwa kini hidup Nanami sudah berada di ujung tanduk. Sementara itu, Nanami tahu maksud Yujimura dengan memberikan semangatnya kepada generasi muda seperti Yuji. Namun Nanami seperti tidak setuju. Ia tidak bisa mengatakan hal itu kepada Yuji karena hal itu hanya akan menjadi kutukan baginya. Namun entah kenapa, Nanami memberikan pesan terakhirnya kepada Yuji. Kau bisa mengatasinya mulai dari sini. Sedetik kemudian, sebuah sentuhan lembut Mahito membuat tubuh bagian atas Nanami meledak yang membuatnya langsung menyusul Yujimura di alam akhirat. Yuji yang melihat pemandangan tersebut tentu saja sangat marah atas apa yang dilakukan Mahito. Tak mau tinggal diam, Yuji maju menyerang Mahito. Sementara Mahito sendiri yang sudah mencari Yuji juga bersiap untuk menyerangnya. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.